Kisah hewan penyelamat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Yunus alaihi salam. Dukung Muslim Cilik dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Allah menciptakan semua makhluk di dunia ini dengan tujuan yang indah? Bahkan, hewan-hewan kecil pun bisa menjadi penyelamat bagi manusia, terutama bagi para nabi yang dicintai Allah. Hari ini, kita akan mendengarkan dua kisah luar biasa tentang hewan-hewan yang menolong Nabi Muhammad SAW dan Nabi Yunus alaihi salam. Laba-laba penyelamat Nabi Muhammad SAW. Pada suatu malam yang sunyi di padang pasir, Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, sedang melarikan diri dari kejaran orang-orang Quraisy. Mereka ingin menyakiti Rasulullah karena tidak suka dengan ajarannya yang mengajarkan kebaikan dan keadilan. Angin malam bertiup lembut, bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Rasulullah dan Abu Bakar berlari ke arah gunung lalu bersembunyi di sebuah gua yang disebut Gua Sur. Abu Bakar berkata dengan khawatir, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika mereka menemukan kita di sini?" Rasulullah menjawab dengan tenang, "Jangan takut Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita." Mukjizat di dalam gua. Ketika orang-orang Quraisy mulai mencari di sekitar gua, Allah memerintahkan seekor laba-laba kecil untuk menolong Nabi. Laba-laba itu segera membuat sarang di mulut gua dengan sangat cepat. Ia menenun jaringnya dengan halus hingga menutup seluruh pintu masuk gua. Tak hanya itu, Allah juga mengutus dua burung merpati untuk membuat sarang dan bertelur di dekat pintu gua. Ketika pasukan Quraisy tiba di depan gua, mereka melihat jaring laba-laba dan sarang burung yang masih utuh. Mereka pun berkata, "Tidak mungkin ada orang di dalamnya. Kalau ada, jaring ini pasti sudah rusak." Maka mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar pun selamat berkat pertolongan Allah melalui makhluk kecil bernama laba-laba. Rasulullah tersenyum dan berbisik pelan, "Lihatlah Abu Bakar, betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman." Nabi Yunus alaihi salam dan ikan besar. Sekarang kita akan mendengar kisah nabi lainnya, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Beliau diutus Allah untuk berdakwah kepada kaumnya agar menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan buruk. Namun, kaumnya menolak, bahkan mengejek Nabi Yunus alaihi salam. Hari itu, karena merasa sangat sedih dan kecewa, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Ia naik ke sebuah kapal yang sedang berlayar di laut. Tapi di tengah perjalanan, angin kencang bertiup dan ombak besar datang menghantam kapal. Para awak kapal panik. Mereka berpikir ada seseorang yang membuat Allah murka hingga badai datang. Mereka melakukan undian dan nama Nabi Yunus keluar. Nabi Yunus tahu bahwa ia telah bertindak tergesa-gesa. Lalu ia berkata, "Lemparlah aku ke laut, ini semua kesalahanku." Mereka pun menuruti perkataannya, dan Nabi Yunus terjun ke laut yang gelap dan dalam. Diselamatkan oleh ikan besar. Ketika Nabi Yunus tenggelam, Allah memerintahkan seekor ikan besar untuk menelannya. Namun, ikan itu tidak memakan Nabi Yunus, hanya menjaganya agar tetap hidup di dalam perutnya. Di dalam kegelapan perut ikan, di tengah laut yang dalam, Nabi Yunus berdoa dengan penuh penyesalan. Ia mengangkat tangannya dan berkata dengan hati yang ikhlas, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Artinya, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Allah mendengar doa itu. Ikan besar pun berenang menuju pantai, lalu memuntahkan Nabi Yunus di tempat yang aman. Tubuh Nabi Yunus lemah, tapi hatinya kuat dan penuh rasa syukur. Setelah sembuh, Nabi Yunus kembali kepada kaumnya dengan hati yang sabar dan rendah hati. Kali ini,
kaumnya menyambutnya dengan baik dan beriman kepada Allah. Pelajaran dari dua kisah indah ini. Dari dua kisah ini, anak-anak, kita belajar bahwa Allah bisa menolong siapapun dengan cara yang tidak kita sangka. Seekor laba-laba kecil bisa menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari bahaya. Dan seekor ikan besar bisa menjaga Nabi Yunus alaihissalam agar tetap hidup di tengah laut yang gelap. Allah Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Setelah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar selamat, mereka melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Di sana, Islam berkembang pesat dan banyak orang beriman kepada Allah. Sedangkan Nabi Yunus kembali kepada kaumnya dengan hati yang lebih sabar. Ia tidak lagi marah, melainkan terus mengajarkan kebaikan dengan kasih sayang. Kedua nabi ini sama-sama menunjukkan bahwa orang yang sabar dan bertawakal kepada Allah akan selalu mendapat pertolongan. Dari cerita tersebut memiliki pesan moral karakter bagi adik-adik, yaitu percayalah kepada Allah, Dia selalu bersama orang yang beriman dan sabar. Jangan mudah putus asa, setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. Bersyukurlah atas semua ciptaan Allah, karena bahkan hewan kecil pun punya peran besar. Jadilah anak yang sabar dan penyayang, karena Allah mencintai anak yang lembut hatinya. Selalu berdoa dan berbuat baik, karena doa adalah kunci pertolongan Allah. Itulah kisah dua hewan yang menjadi penyelamat Nabi pilihan Allah. Semoga kita semua belajar menjadi anak yang beriman, penyayang, dan selalu percaya bahwa Allah akan menolong siapapun yang berbuat baik. Tulis amin di komentar ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton Muslim Cilik. Salam sayang.